Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pustaka Guru. Dan pada kesempatan yang baik kali ini kita akan berbagi informasi sharing kepada teman-teman semuanya, yaitu para peserta seleksi P3K tahun 2021 untuk tenaga guru honorer ataupun tenaga lainnya. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan sharing tentang kisi-kisi materi soal P3K yang akan terjadi atau dilaksanakan pada seleksi P3K 2021. Nah, kali ini kita mengacu pada Permen.Pan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Kenapa kita mengacu pada Permen.Pan RB ini? Karena di dalam Permen.Pan RB ini untuk soal-soalnya atau materi soalnya tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal yang akan dilaksanakan pada seleksi P3K 2021. Nah, kita lihat bersama-sama seperti apa materinya. Dalam pasal 14 di Permen.Pan RB nomor 2 tahun 2019 tadi, di sini yang pertama adalah panitia pelaksana menyeleksi verifikasi secara cermat terkait dengan persyaratan administrasi. Jadi langkah yang awal adalah nanti panitia akan menyeleksi persyaratan administrasi para pelamar, yaitu yang diunggah di akun masing-masing peserta di akun portal sscasn.bkn.go.id ya. Jadi teman-teman, pertama adalah seleksi administrasi. Jika teman-teman lolos dalam seleksi administrasi, maka para pelamar atau peserta mengikuti tahap yang kedua, yaitu seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini kita lihat di pasal 15, yaitu terdiri dari 3 kompetensi. Jadi seleksi kompetensi itu terdiri dari 3 materi kompetensi. Kalau di dalam CPNS itu istilahnya SKD ya, jadi ada SKD yang terdiri dari beberapa materi, yaitu TWK, TKIU, dan TKP. Nah, di dalam seleksi P3K ini berbeda dengan CPNS ya, jadi setelah administrasi tidak ada SKD tapi langsung seleksi kompetensi. Nah, dalam seleksi kompetensi ini ada 3 materi kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, dan ketiga adalah kompetensi teknis. Nah, seperti apa kompetensi manajerial? Di sini dijelaskan adalah pengetahuan atau keterampilan dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi, yaitu kompetensi manajerial. Sedangkan untuk kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diukur, diamati, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Contohnya, karena seleksi guru, maka kompetensi teknisnya adalah tentang keguruan, yaitu ada materi pedagogik dan profesionalismenya. Kemudian, untuk kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan pengamalan berinteraksi dengan masyarakat majemuk sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan masing-masing. Nah, seperti apa materinya yang ada di kompetensi-kompetensi ini nanti kita bahas detailnya lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk pasal yang 16. Nah, jika pelamar tadi dalam seleksi kompetensi memenuhi nilai ambang batas, nah oke, di sini ada makna ambang batas. Artinya kalau di dalam istilah CPNS itu kan ada nilai passing grade-nya. SKD misalnya, SKD ada passing grade-nya berapa. Nah, dalam seleksi kompetensi juga ada nilai ambang batas. Nah, jika memenuhi nilai ambang batas dalam seleksi kompetensi, maka diikutsertakan tahapan selanjutnya, yaitu wawancara. Nah, wawancara di sini yaitu untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, wawancara ini yang dimaksud dalam pasal 16 ini dilakukan berbasis komputer atau CAT seperti tes seleksi kompetensi. Oke,
kita lanjutkan. Nah, materi yang tadi diseleksi kompetensi itu ada materi manajerial, kemudian kompetensi teknis, dan sosiokultural. Nah, dalam kompetensi manajerial ini ada beberapa materi juga submateri, yaitu yang pertama adalah integritas, kemudian kerjasama, 3 komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian yang ketujuh pengelolaan perubahan, dan yang terakhir 8 pengambilan keputusan. Ini untuk kompetensi manajerialnya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi teknis. Di sini contohnya adalah guru, ya, untuk P3K seleksi guru. Maka untuk guru di sini materi yang pertama adalah pedagogik, dan yang kedua adalah profesionalnya. Mungkin bisa kepribadian dan sosial, tapi kemungkinan 2 ini untuk kompetensi teknis. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, yaitu yang pertama cuma ada 1, yaitu perikat bangsa. Ini materi untuk seleksi tes seleksi kompetensi, atau yang tahap kedua setelah selesai administrasi baru seleksi kompetensi yang ini. Ini materinya. Nah, materi ini teman-teman bisa lihat lebih detailnya di Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Di situ sudah jelaskan tentang kisi-kisi materi pada seleksi kompetensi, termasuk indikator-indikator perilaku, contohnya misalkan integritas atau kerjasama. Di situ ada level-level deskripsi level tentang indikator perilaku, contohnya integritas seperti apa yang diharapkan, kerjasama seperti apa yang diharapkan, itu ada. Jadi ada indikator-indikator perilaku yang diharapkan. Nah, kemudian untuk seleksi P3K ini kita simpulkan bahwa tahapan itu ada 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian jika lolos maka mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari 3 materi kompetensi lanjutannya, ya. Kemudian setelah seleksi kompetensi lolos, maka ada seleksi yang terakhir adalah wawancara. Nah, jika semuanya sudah lolos sesuai atau lulus dengan masing-masing ambang batasnya, misalnya seleksi kompetensi, maka nanti diusulkan menjadi ASN melalui tahap P3K sesuai dengan Permen Pan RB nomor 2 tahun 2019. Tahapannya seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk materi seleksi kompetensi di Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, demikian ya teman-teman. Baik, kali ini kita berikan contoh soal untuk materi tes seleksi kompetensi. Nah, soalnya seperti ini. Kompetensi manajerial untuk bagian materi integritas. Soalnya adalah, rekan kerja di kantor meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi kehadiran. Sikap saya sebaiknya ... A. Menolak dan membiarkan kosong presensi teman saya. B. Menuruti rekan untuk mendatangani karena dia sahabat akrab. C. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. D. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan pemalsuan presensi. Atau E. Meminta rekan lain memalsukan tanda tangan. Nah, teman-teman, kita harus tahu indikator-indikator perilaku yang harus dicapai untuk materi komponen kompetensi yang ada. Contohnya itu untuk materi integritas, kompetensinya adalah indikatornya yang dicapai adalah yang 2.1, itu maksudnya di level yang kedua, yaitu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma etika organisasi dalam situasi dan kondisi. Kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Nah, teman-teman, indikator perilaku ini ada beberapa level 1 sampai level 5. Nah, kali ini soal yang ini termasuk ke level yang 2. Kemudian indikator perilaku ini kita peroleh memang dari Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 ya, yaitu di sini di level kedua ini indikator perilaku yang dicapai, yang diinginkan dalam materi integritas seperti ini ya, yaitu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika. Mana nih opsi jawaban yang ada menyinggung tentang mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika, yaitu yang
D ya teman-teman. Di sini jelas sekali bahwa opsi D adalah mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan pemalsuan presensi. Ini opsi pilihan yang paling tepat sekali, walaupun yang lainnya hampir mirip-mirip betul ya. Contohnya ini yang A, menolak dan membiarkan kosong teman saya. Oke, menolak juga sudah benar, tapi tidak ada memberikan motivasi ke teman atau mengingatkan teman. Tidak ada istilahnya mengingatkan teman untuk jangan melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Apalagi ini menuruti itu sudah tidak benar. Jadi opsi-opsi yang seperti ini harus dieliminasi. Seperti ini, B, menuruti itu salah. Meminta rekan jika memalsukan juga salah. Jadi antara A, C, dan D. Tapi yang paling tepat adalah yang sesuai dengan indikator perilakunya, yaitu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan norma. Nah, teman-teman yang perlu kalian pahami yaitu di sini indikator-indikator perilaku capaian tentang kompetensi-kompetensi manajerial itu apa saja, banyak sekali, dan ada beberapa level 1 sampai level 5. Oke, teman-teman, nanti teman-teman pelajari di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Oke, teman-teman, demikian pembahasan video kali ini tentang materi soal pada seleksi P3K 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share informasi ini ke berbagai media sosial agar teman-teman yang lain juga ikut memahami materi P3K ini, dan tentunya teman-teman yang meng-share mendapatkan keberkahan sehingga nanti dimudahkan untuk lolos seleksi P3K 2021. Amin, mudah-mudahan, karena peluang ini sangat besar sekali dan saya yakin hampir 90% kalian akan lolos di seleksi P3K 2021 ini. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tunggu pembahasan video tentang pembahasan soal di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.